Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Padukas dengan NPM 2210320 kelas G. Akan memaparkan materi tentang sistem hukum Anglo-Saxon. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Sistem hukum Anglo-Saxon. Kata Anglo-Saxon ini sendiri berasal dari negara Inggris yang kemudian menyebar ke negara jajahannya. Nama Anglo-Saxon itu sendiri berasal dari nama suatu kelompok di Inggris pada abad pertengahan. Kemudian, apa sih pengertian sistem hukum Anglo-Saxon ini? Sistem hukum Anglo-Saxon ini adalah suatu sistem yang hukumnya didasarkan kepada jurisprudensi. Kemudian, apakah jurisprudensi ini? Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian dijadikan dasar putusan-putusan hakim selanjutnya. Dalam artian bahwa putusan-putusan hakim terdahulu atau ketetapan-ketetapan hakim terdahulu dijadikan sebagai dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Kemudian, karakteristik dari Anglo-Saxon itu sendiri lebih mengutamakan hukum kebiasaan atau dapat disebut juga sebagai common law. Dalam artian, hukum Anglo-Saxon ini beriringan dengan perkembangan zaman pada masyarakat yang ketentuan atau ketetapannya selalu diperbaharui mengikuti kebiasaan masyarakat. Penerapan hukum Anglo-Saxon ini sangat cocok digunakan di negara-negara yang berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian produk hukum. Putusan dan ketetapan hakim dinilai adalah sebagai sumber hukum yang utama. Hakim bisa membuat ketetapan-ketetapan baru sebagai pegangan untuk nantinya apabila hakim-hakim selanjutnya mendapatkan perkara yang sejenis. Kemudian sumber hukum. Sumber hukum pertama adalah hukum tidak tertulis. Mengapa dinamakan hukum tidak tertulis? Karena hukumnya bukan berasal dari lembaga legislatif, melainkan berasal dari hakim. Karena putusan hakim dinilai bersifat fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Kemudian sumber hukum yang kedua adalah hukum hasil putusan hakim. Putusan hakim harus mendasarkan kepada putusan hakim yang sebelumnya sudah ada, yang kemudian oleh hakim dianalisa kembali, dipahami kembali, lalu diterapkan kembali untuk dijadikan sebuah ketetapan pada perkaranya. Kemudian sumber hukum yang ketiga adalah juri pada peradilan. Juri pada peradilan ini berfungsi sebagai penentu bersalah atau tidaknya seorang terdakwa di dalam suatu perkara. Biasanya juri pada peradilan ini terdiri dari orang-orang sipil yang memiliki intelektual, ilmu, pengetahuan, dan kemampuan untuk menganalisa dan menilai suatu perkara. Di sini, hakim tidak dapat menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Namun, hakim hanya diberi wewenang untuk memutuskan hukuman ataupun jenis hukuman yang akan terdakwa jalani. Lalu, apakah pengaruh sistem ini terhadap sistem hukum nasional? Yaitu, adanya jurisprudensi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, undang-undang ini menyatakan pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara, dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Artinya di sini, seorang hakim tidak dapat menolak ataupun mengadili suatu perkara dikarenakan hukum yang tidak atau kurang jelas, melainkan diwajibkan bagi seorang hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum yang tumbuh di dalam masyarakat dengan menggunakan ketetapan-ketetapan hakim terdahulu sebagai dasar keputusan hakim selanjutnya.
Alasan mengapa adanya jurisprudensi itu sendiri adalah tidak adanya aturan dalam undang-undang yang mengatur suatu perkara ataupun ketidakjelasan suatu aturan dalam undang-undang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.